Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dengan NRP 137230003 semester 3. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU dan praktek untuk simulasi penjadwalan CPU berupa FCFS dan SCF. Langsung aja ke materinya, yaitu pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah proses yang menentukan urutan eksekusi tugas pada CPU dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi waktu tunggu. Sini saya memasukkan 3 jenis algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama ada first come first serve FCFS, yaitu program akan dieksekusi sesuai urutan kedatangan. Dan yang kedua itu ada shortest job first atau SJF, yaitu proses yang singkat akan didahulukan. Dan yang ketiga ada round robin atau RR, yaitu prosesnya akan dieksekusi pada waktu yang sama. Nah, langsung aja untuk praktek ke simulasi dengan bantuan OS Simulator. Kita buka dulu OS simulatornya. Nah, kita buka OS simulatornya. Jadi OS simulator ini adalah software yang digunakan untuk melihat proses rangkaian penjadwalan pada sistem operasi yang kita gunakan. Langsung aja untuk praktek simulasi penjadwalan CPU untuk FCFS-nya. Yang pertama kita klik compiler. Kemudian di program sort-nya ini kita masukkan program yang akan digunakan untuk memproses CPU FCFS-nya. Saya sudah buat, yaitu langsung aja ke sort, ke load, masukin. Nah, untuk ininya kita ganti ke FCFS aja supaya pendefinisiannya lebih jelas. Pendefinisiannya. Ini kalau udah masukin programnya, kita bisa jenisnya ganti ke 100. Kemudian kita klik compile sini, langsung compile untuk memproses program yang sudah kita buat. Kemudian kalau sudah, kita klik load in memory di assembly code. Nah, ini konfirmasi kalau memori tadi udah berhasil disimpan. Oke. Nah, kalau udah, kita ke menu advance dan kita klik OS 0. Nah, di sini kita akan memproses untuk penjadwalan yang akan kita buat, yaitu kita buat untuk FCFS. Kita klik dulu ininya ke FCFS. Nah, untuk memasukkan ini kita membutuhkan studi kasus, dan studi kasusnya sudah saya buat dalam tabel di Excel, itu untuk tabel perbandingan. Nah, untuk tabel perbandingan antara FCFS dan SCF. Nanti data yang akan dimasukkan itu berasal dari sini. Kalau udah, langsung aja kita balik lagi ke CPU-nya. Nah, kita masukkan aja untuk P1 itu priority-nya itu 2. Dan untuk lifetime-nya itu 5. Ini diganti ke sec. Kemudian untuk arrival delay-nya itu 0. Kita langsung aja create new process.
Kemudian untuk P2-nya itu prioritinya 1. Untuk lifetime-nya itu 3. Dan untuk arrival delay-nya itu 1. Kalau udah create lagi. Nah, untuk P3-nya itu priority-nya 3. Untuk lifetime-nya 8. Untuk arrival delay-nya itu 2. Kalau udah create lagi. Nah, untuk yang terakhir P4 itu priority-nya 4. Untuk lifetime-nya 6. Kemudian untuk arrival delay-nya itu 3. Kalau udah create. Nah, kalau udah semua, kita bisa langsung ke OS Control, terus klik Start untuk memulainya. Oke, kalau udah kita bisa lihat untuk diagram statusnya bisa di view proses status. Nah, ini untuk statusnya. Untuk lihat lebih detailnya, itu kita ke view log. Nah, ini untuk hasil dari penjadwalan FCFS-nya. Itu first come, first serve. Nah, ini untuk CIT waiting time yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk data ini kita masukin ke tabel perbandingan yang tadi. Nah, kita masukin aja CIT-nya itu P1-nya 5. Untuk waiting time-nya. Kalau udah kita jumlahin dengan rumus sum. Kita deret aja. Ini kita deret aja. Nah, untuk completion time-nya ini didapat dari mana? Kenapa kosong? Nah, untuk set completion time-nya ini kita dapat dari TIC atau turnaround time ditambahkan dengan arrival time. Nah, kita langsung aja masukin. Untuk P1 itu kan ini arrival time-nya kosong. Jadi kita langsung aja samain sama yang di sini. Nah, ini 3 tambah 1 jadi 4. Kemudian 8 tambah 2 jadi 10. Kemudian 6 tambah 3 9.
Nah, kalau udah kita rumuskan lagi. Nah, kalau untuk proses ini, untuk FCFS-nya sudah dijumlahkan semua, kita bisa langsung lanjut untuk proses penjadwalan SCF-nya. SCF-nya langsung aja kita buka lagi CPU-nya. Nah, di sini kita klik compile lagi. Nah, ini untuk tadi yang FCFS-nya. Kita ini aja, buat baru lagi. Nah, kita bakal buat baru lagi untuk program SCF-nya. Load. Nah, ini kita ganti ke SCF. Nah, kalau udah, page address-nya jangan lupa diisi. Status lagi. Nah, kalau udah, kita ke compile. Kalau udah, kita klik lagi ke login memory untuk menyimpan memorinya. Nah, ini konfirmasi kalau memori udah berhasil. Oke aja. Nah, kita masuk lagi ke OS 0. Nah, ini untuk memasukkan lagi arial time, burst time, dan prioritasnya. Sama kayak tadi. Nah, tapi kita ganti dulu untuk schedulernya, kita ganti ke SCF karena kita bakal buat untuk penjadwalan CPU untuk SCF. Nah, langsung aja untuk P1-nya kita masukin, priority-nya 2. Untuk time-nya itu 5. Dan ini kosongin aja. Untuk ini diganti ke tick. Kemudian create. Nah, kemudian untuk P2-nya itu priority-nya 1. Untuk lifetime-nya itu 3. Untuk arrival delay-nya itu 1. Kalau udah create. Nah, untuk P3-nya itu priority-nya 3. Untuk lifetime-nya itu 8. Untuk arrival delay-nya itu 2. Kalau udah create lagi. Dan untuk terakhir P4-nya itu priority-nya itu 4. Untuk lifetime-nya itu 6. Dan untuk arrival delay-nya itu 3. Create. Nah, kalau udah, kita ke start lagi. Oke, kalau udah kita ke view untuk lihat prosesnya, langsung aja saya untuk lihat proses detailnya ke view log. Nah, ini untuk hasil dari penjadwalan SJF-nya, Sources Job First. Nah, ini hasil yang didapatkan. Kita masukin lagi ke tabel perbandingan tadi. Untuk P1 itu isinya 3, 5, 5. Kemudian yang P2 itu 2 titik 0,8.
kemudian ini dia. Nah, untuk waiting time-nya D1,31, S2-nya 2,47, kemudian 94,57, dan untuk ininya 7,5. Nah, ini untuk complaint time-nya kan didapat dari arrival time ditambah dengan payment time-nya. Karena ini kosong, kita samain lagi. Ini tambah 1 jadi 4. Ini tambah 2 jadi 5. Dan ini ditambah 3 jadi 5. Nah, kalau udah kita jumlahin lagi pakai rumus sum. Kita direct lagi aja. Nah, kita masukin untuk complaint time dari FCFS dan SCF-nya untuk melihat perbandingannya. Ini kita masukin 29 984 SCF-nya 17 933. Nah, untuk turn time-nya 23 981. Untuk SCF-nya 11 931. Nah, untuk waiting time SCFS-nya 31. Nah, untuk SCF-nya 15. Kita jumlahin lagi pakai rumus sum. Ini kita direct aja. Nah, berdasarkan hasil dari perbandingan untuk FCFS dan SCF ini sudah dipastikan kalau FCFS itu prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan SCF. Namun FCFS ini lebih cocok untuk sistem yang tidak memerlukan efisiensi tinggi seperti antrian pelanggan. Nah, kalau SCF ini lebih efisien dalam eksekusi proses, tetapi tidak selalu adil karena prosesnya mendahulukan yang pendek dibanding yang panjang, atau mendahulukan proses yang singkat dibanding yang panjang. Nah, segitu aja untuk video kali ini tentang penjadwalan CPU dan praktek simulasi FCFS dan SCF dalam OS simulator. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.